Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung dalam program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Perkenalkan, nama saya adalah Fajrian Nur Fanani dan saya adalah Kepala Program Studi dari S1 Ilmu Komunikasi. Di sini pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai program studi S1 Ilmu Komunikasi dan kira-kira apa saja yang nanti akan kalian dapatkan saat kalian berkuliah di program studi S1 Ilmu Komunikasi. Oke, ini adalah program studi Ilmu Komunikasi. Ada banyak yang akan kita pelajari dari program studi Ilmu Komunikasi ini. Secara prinsip kita akan mempelajari semua level komunikasi, baik dari level yang paling kecil yaitu interpersonal sampai ke level yang paling besar yaitu level komunikasi massa. Selain itu, kita juga akan mempelajari juga berbagai perkuliahan yang mendukung keilmuan komunikasi seperti filsafat, sosiologi, ilmu budaya, ilmu politik, hukum, etika, hingga ke psikologi. Kita juga akan mempelajari berbagai teori dan metode dalam program studi ilmu komunikasi yang kurang lebih diambil dari metode ilmu sosial. Dan tentunya kita akan mempelajari berbagai bidang industri yang ada dalam program studi ilmu komunikasi. Pertama, mungkin yang paling familiar adalah bidang industri jurnalistik. Bidang industri jurnalistik ini memiliki banyak sub keilmuan yang lain. Di sini kita akan mempelajari berbagai proses pembuatan berita atau produksi berita, dari pengumpulan berita, pencarian berita, penulisan berita, hingga ke penyajian berita. Akan kita pelajari semua ke dalam berbagai mata kuliah yang kami sajikan dalam kurikulum kami. Kita akan mempelajari berbagai platform jenis media, dari cetak, radio, TV, hingga ke media online. Selain itu, kita juga akan mempelajari berbagai perkuliahan yang mendukung ilmu jurnalistik seperti fotografi dan newscasting dan presenting. Berikutnya dalam ilmu komunikasi kita juga mengenal ilmu public relations atau dalam bahasa Indonesia adalah ilmu hubungan masyarakat. Di sini kita akan mempelajari berbagai jenis PR, baik yang dilakukan dalam internal perusahaan atau lembaga atau yang dilakukan pada bidang eksternal atau di luar lembaga. Kita akan mempelajari keilmuan yang mendukung seperti interpersonal skills dan public speaking, strategi media sosial, opini publik, hingga event management. Setelah itu kita juga akan mempelajari keilmuan mengenai komunikasi pemasaran dan juga periklanan, yang sub keilmuannya antara lain adalah pengetahuan mengenai berbagai media, baik itu above the line, below the line, maupun through the line. Lalu keilmuan yang mendukung seperti public service advertising, strategi kreatif, hingga ke commercial advertising, dan ilmu mendukung lainnya seperti desain grafis, komunikasi visual, hingga animasi multimedia akan kita pelajari semua dalam program studi ilmu komunikasi. Dan terakhir, kita akan mempelajari ilmu penyiaran juga yang memiliki banyak sub keilmuan juga seperti kita akan mempelajari secara prinsip adalah proses produksi yang terdiri dari pra, produksi hingga post produksi, dan ini akan kita pelajari baik dalam platform radio maupun TV. Selain itu, kita juga akan memberikan tambahan pengetahuan mengenai film dan dokumenter dalam bidang penyiaran. Oke, itu semua adalah apa yang akan kita pelajari dalam program studi S1 Ilmu Komunikasi. Sekarang, saya akan coba memberikan gambaran mengenai para pengajar yang ada dalam program studi S1 Ilmu Komunikasi. Tapi sebelumnya, kita memiliki slogan yang kami harap akan kalian ingat dari awal perkuliahan hingga nanti kalian lulus. Kita memiliki slogan Be Different, Think Different, yang artinya sebagai anak-anak ilmu komunikasi kami mengharapkan kalian semua menjadi orang yang kreatif.
Kreatif itu seperti apa? Ya, kreatif itu berpikir berbeda dan menjadi berbeda. Berpikir berbeda karena menjadi berbeda, atau menjadi berbeda karena berpikir berbeda. Yang tentunya perbedaan itu menghasilkan produk-produk yang positif. Perbedaan tersebut, cara berpikir yang berbeda, punya alternatif berpikir yang berbeda itu tadi. Baik, secara prinsip ada dua jenis dosen yang akan kalian temui saat kalian kuliah di sini. Ada dosen-dosen yang mengajar secara penuh dalam program studi S1 Ilmu Komunikasi. Ada juga dosen-dosen yang dari luar atau dosen luar biasa yang merupakan para praktisi dari industri media. Di sini saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa saja para dosen para dosen yang full mengajar dalam program studi Ilmu Komunikasi. Pertama ada Ibu Erika Dwi Setiawati. Beliau ini berasal dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret di Surakarta, dan sekarang ini posisinya adalah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 FTIK ya, Wakil Dekan 2 FTIK. Ini ada nomornya dan kemudian ada emailnya dan Instagramnya yang kalian bisa ikuti. Nanti kalian akan banyak bertemu dengan Ibu Erika Dwi Setiawati ini adalah saat menempuh perkuliahan yang berhubungan dengan iklan ya, yang berhubungan dengan dunia periklanan, berhubungan dengan desain grafis, komunikasi visual ya, dan sebagainya. Nanti akan banyak bertemu dengan Ibu Erika Dwi Setiawati. Berikutnya saya sendiri, yaitu Fajrian Nur Fanani. Saya adalah sekarang ini kebetulan menjabat sebagai ketua jurusan sekaligus kepala program studi dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro di Semarang. Ini nomor saya, ini email saya. Dan saya akan banyak bertemu di perkuliahan yang berhubungan dengan berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial ya, seperti sosiologi komunikasi, filsafat ya. Mungkin kalau di semester 1 kadang juga saya mengajar pengantar sosiologi ya, dan sebagainya. Kemudian ini adalah Bapak Firdaus Azwar Ersyad. Beliau ini berasal dari Jakarta ya, Magister Pengkajian Seni Urban dan Industri Budaya dari IKJ atau Institut Kesenian Jakarta. Beliau sekarang ini menjabat sebagai sekretaris jurusan. Ini nomornya dan emailnya yang bisa dihubungi. Dan nanti Bapak Firdaus ini sesuai dengan ilmunya akan banyak mengajar dalam bidang-bidang seni ya, dalam bidang-bidang seperti komunikasi visual, desain grafis, komputer grafis, teknik animasi ya. Termasuk beliau ini juga mengajar dalam bidang produksi televisi dan film. Nanti akan banyak bertemu dengan Bapak Firdaus Azwar Ersyad. Berikutnya ada Bapak Edi Nurwahyu Julianto. Beliau ini dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau posisi sekarang adalah koordinator laboratorium sekaligus menjadi kepala laboratorium fotografi. Itu nomornya dan emailnya yang bisa dihubungi. Nanti Bapak Edi Nurwahyu ini akan banyak bertemu sesuai dengan pengalamannya ya, bekerja dalam industri televisi, akan banyak bertemu dengan kalian semua dalam perkuliahan yang berhubungan dengan produksi televisi. Kemudian juga banyak mengajar dalam bidang pemasaran juga. Berikutnya ada Bapak Yulianto Budi Setiawan. Posisi saat ini sedang studi doktoral di Universitas Indonesia, Jakarta ya. Posisi adalah Kepala Laboratorium TV dan Radio. Itu nomornya dan emailnya yang bisa dihubungi. Bapak Yuli ini sesuai dengan kompetensinya akan banyak bertemu ya dalam bidang-bidang ilmu sosial, terutama adalah dalam bidang gender ya, komunikasi gender, kemudian juga dalam bidang opini publik ya, lalu komunikasi pembangunan, dan kemudian ada juga di perkembangan teknologi komunikasi.
Berikutnya Ibu Gita Aprinta, Esther Betseba, sama seperti Bapak Yulianto Budi Setiawan, masih studi doktoral juga di Universitas Indonesia Jakarta. Itu ada nomor dan emailnya yang bisa dihubungi. Sekarang ini posisi adalah Kepala Laboratorium dari Komunikasi Visual. Ibu Gita ini akan banyak bertemu dengan kalian semua dalam mata kuliah yang berhubungan dengan Public Relations. Dari berbagai sub keilmuannya nanti akan banyak diajar oleh Ibu Gita. Lalu ada Ibu Karisma Yu Febriana. Ibu Karisma ini berasal dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret. Itu ada nomor dan emailnya yang bisa dihubungi, dan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Editing dan Animasi. Ibu Karisma ini akan banyak bertemu dengan kalian semua dalam ilmu yang berhubungan dengan jurnalistik ya, dari dasar jurnalistik, teknik mencari menulis berita sampai ke jurnalistik cetak. Nanti akan banyak bertemu dengan Ibu Karisma Ayu Febriana. Lalu ada Bapak Ami Saptiono, beliau dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Itu ada nomor dan emailnya yang bisa dihubungi. Bapak Ami Saptiono ini akan banyak bertemu mengajar kalian dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan desain grafis, kemudian dalam ilmu-ilmu dasar nanti akan banyak bertemu dengan beliau juga ya, di pengantar komunikasi, di pengantar sosiologi, hingga ke metode penelitian nanti akan juga bertemu dengan Bapak Ami Saptiono. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari berbagai dosen full lecture yang mengajar di program studi ilmu komunikasi. Tapi selain itu kita juga ada berbagai dosen luar dari industri yang kita ajak juga untuk mengajar di program studi S1 ilmu komunikasi. Tercatat kita ada pengajar itu dari berbagai media yang ada di sekitar Semarang. Ada El Sinta, ada RRI, ada TVRI, ada Gajah Mada FM, ada Kompas TV Jawa Tengah, Semarang TV, hingga Suara Merdeka. Itu kita ajak mengajar untuk membagikan ilmu praktisnya ya ke teman-teman mahasiswa di sini selaku mahasiswa yang akan menghadapi masa depan ilmu komunikasi dalam skala industri. Oke, berikutnya saya akan coba menjelaskan mengenai kurikulum dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Kurikulum kalian yang akan kalian gunakan nanti adalah kurikulum 2018. Dalam kurikulum ini ada beberapa perbedaan dari kurikulum sebelumnya, tapi perbedaan utamanya adalah adanya penjurusan. Pada kurikulum 2018 di semester 4 nanti akan muncul 2 penjurusan, yaitu kalian harus memilih kelompok mata kuliah pilihan bidang media massa atau bidang komunikasi strategis, yang masing-masing kelompok mata kuliah pilihan tersebut terdiri dari 12 mata kuliah. Dan ini ditawarkan di semester 4, 5, dan 6 masing-masing 4 mata kuliah. Jadi di semester 4 kalian akan mengambil 4 mata kuliah pilihan media massa atau komunikasi strategis, semester 5 juga sama, 4 juga, dan semester 6 juga 4. Ini adalah mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil sesuai dengan kelompoknya. Artinya kalau kalian mengambil media massa, ya pilihannya semuanya nanti harus kelompok mata kuliah pilihan media massa. Tidak bisa diambil secara campur-campur, gado-gado, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk list daftar mata kuliah kurikulum 2018 sendiri secara lengkap dapat kalian beli di fotokopi Citycom. Di sana kami sudah menyajikan secara lengkap daftarnya tersebut, semua mata kuliahnya dari semester 1 sampai semester 8, dan mata kuliah pilihannya itu apa saja. Biasa kami menyebut ini sebagai raport ilkom, di mana kalian semua bisa mengisi
nilai-nilai yang sudah keluar dalam rapor tersebut, sehingga nanti terlihat mata kuliah apa yang belum diambil saat kalian sudah masuk ke semester-semester akhir, dan ini akan sangat berguna untuk menghindari kalian terlewat mengambil beberapa mata kuliah di semester-semester sebelumnya. Berikutnya ini secara khusus adalah kurikulum, ini adalah daftar mata kuliah yang harus kalian ambil di semester 1. Ada 8 mata kuliah di sini, dari agama sampai statistik sosial. Ini adalah yang akan kalian tempuh selama kurang lebih 1 semester, selama kurang lebih 4 bulan. Agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, pengantar ilmu komunikasi, pengantar sosiologi, hingga statistik sosial. Ini semua akan kalian pelajari di semester 1 ini. Lama studi di program studi ilmu komunikasi ini untuk sarjana ditempuh selama minimal 3,5 tahun. Dengan desain kurikulum kami adalah untuk 4 tahun atau 8 semester, namun dimungkinkan untuk bisa lulus di 3,5 tahun atau 7 semester. Cepat atau lambatnya menempuh perkuliahan di program studi S1 Ilmu Komunikasi ini tergantung dari prestasi kalian di tiap semester. Apabila kalian selalu IP di atas 3, walaupun di semester 1 dan 2 itu tetap harus 20 ya mengambilnya, tapi setelah itu apabila bisa di atas 3 terus, maka akan bisa lulus lebih cepat karena selalu mengambil 24 SKS. Kalau di bawah 3 hingga 2 nanti harus mengambil itu maksimal hanya 21 SKS. Di bawah 2 itu itu maksimal mengambil 18 SKS. Jadi bagaimana caranya lulus cepat ya, kalian harus selalu berprestasi ya, nilainya bagus terus untuk setiap semesternya. Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk lulus. Pastinya secara kurikulum kalian harus menempuh semua mata kuliah, lulus semua mata kuliah. Tapi ternyata ada juga syarat-syarat lain yang harus kalian penuhi. Pertama adalah mengikuti pakem dan kemudian mendapatkan sertifikat. Saat ini kalian mengikuti pakem dan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu harus disimpan untuk nanti digunakan untuk kelulusan, yaitu kurang lebih ya 3,5 atau sampai 4 tahun lagi. Berikutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menyelesaikan beban studi 146 SKS. Kurikulum kita rancang 146 SKS, jadi kalian harus menempuh 146 SKS itu tadi untuk lulus. IPK minimal itu 2 dan tanpa nilai E. Jadi apabila di transkrip kalian nanti ada nilai E, itu harus diulang hingga bisa nilainya di atas E. Walaupun tentu saya berharap nilainya ya A dan B saja ya di transkrip kalian. Dan IPK minimal 2 dari 4. Dan saya berharap kalian nggak cuma lulus di 2 koma ya. Saya berharap kalian semua rata-rata lulus itu di atas 3 koma. Jumlah nilai D tidak lebih dari 25% dari jumlah total SKS. Walaupun untuk di fakultas sendiri, kami mensyaratkan secara lebih ketat, yaitu 10% dari jumlah total SKS. Jadi nilai D-nya itu tidak lebih dari 14-an SKS ya, kurang lebih 4-5 mata kuliah. Nilai TOEFL minimal 400 dan TOEFL yang diperbolehkan adalah yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang, diselenggarakan oleh badan pengelola sendiri dari Universitas Semarang. Mengisi SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah
ini di luar kurikulum, kegiatan-kegiatan kalian yang kiranya berguna untuk masa depan kalian dan menunjang keilmuan kalian, itu dapat diajukan untuk diisi dalam surat keterangan pendamping ijazah. Ini bisa berupa kalian mengikuti perlombaan, menang. Ini bisa berupa keaktifan dalam organisasi. Ini bisa berupa mengikuti berbagai pelatihan, kursus, workshop. Bisa juga berupa kegiatan-kegiatan lain yang memang mendukung keilmuan kalian, ya, yang memang mendukung keilmuan kalian. Kumpulan MPK. MPK ini adalah mata kuliah seperti agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Ini minimal C, tidak boleh D. Nilai yang lain itu boleh D, tapi nilai agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan ini harus C. Tidak boleh di bawah ini. Menulis artikel ilmiah yang kemudian diupload dalam jurnal, ini juga jadi syarat sekarang. Dan tentu lulus ujian, skripsi, dan terakhir mengambil sertifikat Puskom atau sertifikat keahlian komputer yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang. Oke, ini semua adalah syarat untuk bisa lulus dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Informasi lain yang harus saya sampaikan adalah di luar biaya kuliah, kalian juga harus memahami bahwa KKN, K3 atau magang, KKL, seminar, skripsi, hingga wisuda itu dibayar di luar biaya SPP. Dibayar di luar biaya SPP. Jadi nanti akan ada biaya lagi untuk KKN, magang, KKL, seminar, skripsi, dan wisuda. Selain itu akan ada banyak tugas perkuliahan yang membutuhkan biaya yang ya mau nggak mau harus dibiayai mandiri oleh mahasiswa. Kemudian terkait dengan cuti kuliah, di universitas ini kita bisa mengambil cuti, artinya kita bisa tidak mengikuti perkuliahan, tapi ada aturannya. Cuti kuliah ini bisa diambil minimal jika sudah semester 3, artinya sudah setahun, dan maksimal diambil 2 kali selama studi. Apa keuntungan dari cuti kuliah? Pertama, jika cuti, itu hanya membayar 35% dari jumlah SPP. Kedua, saat kalian mengambil cuti kuliah, kalian dianggap tidak mangkir. Mangkir itu apa? Mangkir itu adalah tidak mengisi KRS atau tidak mengikuti perkuliahan, ditandai dengan mengisi KRS itu tadi, tanpa laporan apapun. Dan itu akan dianggap sebagai mangkir. Dan apabila nanti besok mau mengikuti perkuliahannya kembali, maka harus membayar semester dia mangkir itu 100% dari jumlah SPP. Keuntungan lainnya adalah jika cuti kuliah itu tidak dianggap mangkir, dan karena mangkir secara 4 kali berturut-turut, itu nanti bisa dikeluarkan, bisa dicabut statusnya sebagai mahasiswa. Tapi kalau cuti kuliah, itu tidak akan dicabut statusnya sebagai mahasiswa. Ya, ini mangkir kuliah. Kemudian ada istilah KKL, itu adalah kunjungan kerja perusahaan. Kita studi tour ya ke berbagai industri komunikasi. Sebagian besar kita akan ke Jakarta dan Bandung ya untuk mengunjungi berbagai media di tempat tersebut dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan komunikasi. Lalu ada KKN juga, kuliah kerja nyata, dilaksanakan 30 hari di desa atau di daerah atau kelurahan yang sudah ditentukan. Di sana akan dicampur dengan mahasiswa dari berbagai program studi yang lain, dan kita diharuskan untuk memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Baik, itu tadi adalah sedikit gambaran mengenai perkuliahan di program studi S1 Ilmu Komunikasi. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai perkuliahan di program studi S1 Ilmu Komunikasi. Dengan demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan
selamat bergabung dalam program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Kami berharap kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan diri kalian masing-masing saat nanti kalian lulus di program studi ilmu komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.